Jungle. Dari data COVID-19.go.id, kami sudah memberikan akun kepada lebih dari 10.000 puskesmas, 2.900 rumah sakit, 514 akun dinas kesehatan kabupaten kota, dan 34 akun untuk dinas kesehatan provinsi. Seluruh data COVID-19 di rumah sakit, surveillance maupun laboratorium terintegrasi dalam sebuah sistem BLC yang dapat diakses analisis datanya oleh gugus tugas pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan dinas kesehatan. Adalah contoh gambaran kita dapat melihat kota sebaran pasien positif, ODP dan PDP, bahkan memetakan kecamatan rawan berdasarkan jumlah pasien ODP PDP positif yang ada. Sementara dalam proses, begitu Bapak bilang. Iya. Karena sebetulnya Berikut adalah sedikit demo dari data nasional surveillance berapa barang keluar dan masuk, bantuan dari luar negeri atau dalam negeri, kategorisasi barang, berapa jumlah ketersediaan dan distribusi ke daerah. Gudang kesehatan. BLC juga telah mengembangkan sebuah mobile apps satu lawan COVID untuk membantu masyarakat dalam rangka mengetahui daerah-daerah rawan yang mana terdapat banyak ODP PDP, memiliki fitur pemantauan harian maupun konsultasi online dengan dokter dan psikolog. Baju saja Pak. Dan di back-end-nya, setiap pemerintah pusat maupun daerah dapat melihat pergerakan masyarakatnya dari provinsi mana banyak keluar, provinsi mana banyak dikunjungi, kabupaten kota mana yang banyak keluar masyarakatnya dan banyak mana dikunjungi. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang diam di rumah, berapa yang bergerak menggunakan kendaraan maupun sepeda. Apakah mereka ODP, PDP, positif karena sudah terintegrasi datanya dengan data rumah sakit dan data surveillance, maka dapat diidentifikasi. Ini adalah analisis lanjutan dari lanjut kasus. Jika kita bertanya di kurva epidemiologi kita sedang berada di mana, maka analisis di dalam bersama lawan COVID dapat dikeluarkan kita pernah berada di mana, provinsi mana dengan jumlah pasien tertinggi dan harga. Kita juga analisis berdasarkan 100.000 jumlah penduduk karena kita harus melihat kepadatan penduduk sebagai salah satu variabel penentu. Saya ikut. Ini adalah kematian kita melihat berdasarkan jumlah kumulatif, berdasarkan kasus positif dan berdasarkan DLC Itu Pak Sekprov, per 100.000. sebenarnya Pak Sekprov kan kita tidak diundang. Iya. Ini adalah analisis yang jauh lebih kecil lagi melihat kabupaten kota mana dengan jumlah kasus tertinggi per 100.000 penduduk dan di mana angka kematian tertinggi itu terjadi sebagai navigasi kita untuk mencegah adanya komplikasi sampai saya mesti periksa apa semua. Saya ke Selanjutnya ini Jakarta. adalah indikator kesehatan masyarakat yang digunakan dalam menentukan zonasi risiko daerah. Iya. Terdapat total 15 indikator untuk menetapkan sebuah daerah. Ada 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan Telepon Pak kesehatan. Guru. Iya. Pak. Selanjutnya seluruh indikator akan kami berikan scoring, kami memberikan pembobotan lalu dikategorisasi mana-mana daerah dengan risiko tinggi dengan penilaian 60% terendah ke bawah, risiko sedang 70-80%, zona risiko rendah adalah yang memiliki nilai 20% tertinggi di atas, dan zona tidak terdampak yang tidak tercatat kasus COVID positif di sana. Tak usah nanti masalah-masalah. Sekarang ada yang positif. Ini bukan. Nah, sekarang mesti WhatsApp. Indonesia adalah bangsa yang besar dan berjaya dengan gotong royong, kekompakan, dan solidaritas antar masyarakatnya sebagai modal utama kita. Bersama kita saling menjaga, bersatu kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau diperiksa mau berangkat, baru datang. Terima kasih Prof. Yang lain yang belum diperiksa itu bisa saja. Zaman COVID masih ada kondisi masih dinamis. Ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua, second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan ini yang gelombang kedua Pak. Iya, masuk gelombang kedua. ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Padahal kalau dia ikut kemarin. Dan situasi seperti ini tidak akan begitu, ya, Pak? kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan. Vaksin lagi. Karena kalau vaksinnya sudah ketemu itu masih harus ada uji klinis, uji lapangan, kemudian juga masih harus diproduksi yang memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID.
beradaptasi kebiasaan baru. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID. Dan tatanan baru tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Dewi. Datanya kita sekarang ada komplit semuanya. Dan saya minta nanti kalau data-data sudah sebagus itu, setiap hari diberikan peringatan pada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat atau kematiannya tertinggi, sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan. Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis saintifik sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wiku, oleh Dr. Dewi, ada kabupaten zona hijau tanpa kasus, zona kuning daerah dengan risiko kecil, zona orange dengan risiko sedang, dan zona merah dengan risiko tinggi. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati, pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID, perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang Orang bilang positif, Bapak. harus melalui Cepat saya. Mau 15 orang kenal semua ya. Jangan Tambah sampai lagi 12 orang termasuk Pak ada Asrinya. kesalahan Ini orang ini betul-betul salam cepat-cepat. sehingga Makanya langsung bawa foto kita dengan Bapak ini. kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Yang pertama perlu saya ingatkan, perlunya prakondisi yang ketat. Ini yang paling penting, sosialisasi kepada masyarakat itu harus masif, sehingga bagaimana mengenai penggunaan masker, mengenai jaga jarak, mengenai cuci tangan, mengenai jangan masuk ke kerumunan keramaian yang terlalu padat. Kalau ini terus disampaikan kepada masyarakat, Besok jam 2 rapat bisa paripurna. dengan simulasi-simulasi yang baik, Jam 2. sehingga Video conference kan. saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan. Sehingga disiplin pakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas, saya kira terus harus kita sampaikan kepada masyarakat. Saya juga sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin, untuk mengingatkan warga agar Karena adanya kasus baru mematuhi ini protokol banyak kesehatan. acara BPK tertutup. Yang kedua, yang rencana berkaitan 11 dengan Juni kita penentuan penyerahan waktu, ya, ini penting laporan hasil sekali. tertunda. Kapan Tertunda. timingnya Iya. itu penting. Kan rencana kan besok Yang Pak jam tepat. 2. Iya, iya. Tertunda dia. Kalkulasinya, hitungannya berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada. Jadi saya ingatkan juga pada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan ketua gugus tugas, dengan gugus tugas. Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa, karena itu data di sini ada, saya lihat ada semuanya.
Perhatikan juga tingkat kepatuhan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap tidak melaksanakan. Kemudian juga hitung kesiapan daerah dalam ini yang berkali-kali saya sampaikan, dalam pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan kita pastikan. Dan yang ketiga, prioritas. Tidak semua langsung kita buka, tidak. Sektor dan aktivitas apa yang dimulai dibuka secara bertahap, itu pun secara bertahap, tidak langsung dibuka 100%. Beberapa daerah sudah melakukan, dibuka dulu 50%, dibuka dulu separuh saja. Contoh-contoh beberapa daerah yang sudah melakukan akan kita evaluasi dan karena bagus sebagai contoh kemarin persiapan dalam pembukaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan saya lihat bagus. Sektor ekonomi, sektor dengan penularan COVID yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan, dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira sampai tentu saja ketika desa, RT dan RW. Perkuat juga koordinasi di internal Forkompinda. Penting sekali dan tentu saja yang lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini. Yang kelima, evaluasi secara rutin. Sekali lagi, meskipun misalnya sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, hati-hati jangan sampai lengah. Karena sekali lagi di lapangan itu masih sangat dinamis. Keberhasilan pengendalian COVID ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan. Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, kenaikan kasus, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali. Saya rasa tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Kepala Gugus Tugas, oleh Prof. Wiku, Prof. Dewi, hal-hal yang perlu kita lakukan dari data-data yang ada. Saya kira kita harus semuanya optimis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Presiden, apakah ada kesempatan untuk para juga mungkin Tapi kalau ada hal yang sangat-sangat penting silahkan. di ruangan mana ini? Tapi kalau hanya laporan saya kira nanti di lain waktu. Bapak Ibu Gubernur sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia untuk di Pak Presiden dan juga Teknik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Berarti selesai sudah. Doanya di sini. Selesai. Oh, presiden datang ke sana. Pada awalnya mau melihat poskonya. Oh, sekalian. Besok jam berapa? Besok. Nah, kita harus siap. Jam DPR. Ya besok. Bapak rupanya.